Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Penguji Uji Kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Neneng Hopido. Saya berasal dari LPTK Universitas Muria Kudus dengan mengambil program atau prodi bimbingan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2025301041. Pada hari ini saya akan melaksanakan bimbingan konseling individu yang akan dilaksanakan di ruang konseling. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bilkis. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik Bilkis, sebelum kita melaksanakan konseling individu, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, Bilkis tahu nggak kenapa dipanggil ke sini sama ibu? Konseling individu. Iya, oke. Sekarang kita mau melaksanakan konseling individu. Tapi sebelumnya Bilkis tahu nggak apa itu konseling individu? Enggak. Oke. Ibu akan sedikit menjelaskan ya tentang konseling individu itu apa dan tujuan kita di sini itu mau apa. Oke. Jadi konseling individu itu adalah salah satu proses yang dimana dilakukan oleh seseorang untuk membantu seseorang yang merasa mengalami masalah agar bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Jadi di sini ibu tidak akan memberikan solusi, tapi ibu hanya akan memberikan sebuah perantara agar Bilkis bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian setelah itu adapun waktu yang akan kita lakukan selama konseling ini adalah selama 30 menit dan Bilkis silahkan untuk mengutarakan semua perasaan yang menurut Bilkis itu menghambat Bilkis dalam melangsungkan kehidupan. Dan jangan khawatir, dalam konseling ini ibu akan menjaga asas kerahasiaan. Kalau ada sesuatu yang ingin Bilkis tanyakan atau ingin diskusikan, silahkan didiskusikan sekarang. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Udah, kalau gitu kita akan langsung saja mulai konselingnya ya. Oke Bilkis, sebelumnya kenapa ibu memanggil Bilkis ke sini? Karena sebelumnya ibu kan sudah memberikan angket kebutuhan peserta didik ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin menurut ibu dan pemantauan atau pengamatan dari wali kelas juga seperti itu. Bilkis merasa sulit untuk berkomunikasi. Kemudian di sini kurang merasa percaya diri itu ya. Oke. Sebelumnya boleh mungkin Bilkis ungkapkan tidak percaya dirinya seperti apa dan apa yang dirasakan oleh Bilkis, silahkan diungkapkan. Aku merasa agak percaya diri karena kadang masih sering merasa malu dan di depan orang, terus percaya diri mengarah kayak insecure juga. Terus udah percaya diri karena merasa kalau orang-orang lebih baik ya, pesimis juga. Oke. Biasanya merasa tidak percaya diri, merasa pesimis, contohnya kayak gimana? Yang gimana itu dilakukan, yang dirasakan di kelas atau bagaimana? Biasanya di perlombaan gitu kayak merasa kalau ini mah bagus, kayaknya aku mah nggak masuk deh.
jadi juara, atau kayak oh kayaknya aku nggak bisa ngelakuin ini deh, Mm-mm. terlalu susah buat aku. Oh, oke. Kalau di kelas ada nggak perasaan tidak percaya diri itu muncul? Yang tadi kenapa nggak mau kayak menarik diri gitu? Itu kenapa? Karena ya merasa tidak sanggup dan mungkin tidak pantas semacam itu. Tidak pantas kenapa? Mungkin ada yang dapat, ada orang lain yang bisa dapetin itu dari aku gitu, ada yang lebih deserve it. Ada yang lebih? Ya Apa bahasa Inggrisnya apa gimana tadi? deserve. Deserve itu apa? Eh, Lebih bagus. bukan, ada yang lebih orang yang lebih pantas mendapatkan. Oh iya. Biasanya kalau misalkan di kelas ada kerja kelompok kayak gitu, nah Bilkis ada perasaan tidak percaya diri nggak? Kalau tidak percaya diri dalam kelompok sih kayaknya nggak ada, tapi kayaknya lebih kurang, dan kadang ada orang yang dapat diandalkan, jadi kayak aku harus mau gimana pun harus bertahan gitu biar dapat hasil yang bagus. Jadi biasanya harus percaya diri, harus ini. Tapi kalau biasanya ada yang dapat diandalkan, ya kita bareng-bareng gitu. Oh itu oke. Tapi di sini lebih spesifiknya berarti merasa tidak percaya dirinya karena atas apa? Atas berbeda dari orang lain. Berbeda gimana? Berbeda itu kayak lebih suka menyendiri. Gak apa-apa, sok nangis aja, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sok. Berbeda dengan yang lain. Mungkin kesukaannya juga berbeda, terus kayak ya aku juga kayak mungkin berbeda seperti orang lain. Bicaranya susah itu kalau mau membicarakan tentang sesuatu, ya nggak bisa cuman berbincang secara mendalam gitu. Oh, tidak bisa berbincang atau mengajak ngobrol gitu sama orang dengan asik gitu, apa bagaimana? Kalau udah dekat dan mungkin sudah seperti konsisten setiap hari itu bisa itu ngobrol biasa aja. Kalau dengan orang-orang baru nggak bisa gitu, kayak terlalu canggung atau gimana. Oke, jadi susah. Tapi untuk seperti itu ke semua orang atau tidak? Tengah-tengah sih. Berarti tidak ke semua ya. Biasanya Bilkis merasa suka ngobrol asik itu dengan orang yang kayak gimana? Dengan orang yang sama kesukaannya, dan mungkin kayak kita berada di zona yang sama gitu. Ya mungkin dia orangnya pendiam juga, atau kayak dia orangnya sama kesukaannya, itu lebih gampang buat berbincang. Ya. Oke. Berarti dari situ Bilkis berarti bukan tidak bisa berkomunikasi berarti kan ya? Enggak. Nggak tahu mau membicarain apa. Iya, tapi tadi nyambung ketika dengan orang yang satu
frekuensi. Ya, iya berarti kalau kayak gitu Bilqis itu oke, sekarang ibu coba untuk meringkas sedikit. Berarti di sini Bilqis merasa tidak percaya dirinya itu berarti bukan dalam pelajaran tapi dalam bergaul. Iya. Ya, lebih spesifiknya dalam bergaul. Setiap orang menurut Bilqis harus sama nggak karakternya? Kenapa enggak? Karena memang mereka tuh bisa memilih gitu mau jadi orang seperti apa. Soalnya gini, di sekolah, di kelas itu menurut Bilqis sama nggak karakternya? Kalau bayangin, ya beda, karakternya beda-beda. Dengan adanya perbedaan itu bagaimana kondisi kelas? Ramai. Terus? Ya jadi karakter yang berbeda-beda kita belajar biar bisa bareng-bareng juga. Terus? Ribut sih. Apa? Ribut. Oke, adanya ribut, rame, kadang gitu ya, ada humornya, ada apa. Nah, tapi coba bayangkan kalau di sekelas itu sama sifatnya kayak Bilqis. Mungkin sekelas diem. Iya kan? Terus gimana lagi? Mungkin ya kayak gitu. Apa? Ya mungkin canggung. Canggung. Akan ada rame? Enggak. Terus gimana lagi? Mungkin ya nggak ada keunikannya. Nah, itu betul sekali. Jadi menurut Bilqis wajar enggak kalau kita ada perbedaan dengan yang lain? Wajar. Jadi sekarang gimana Bilqis? Mau sama dengan yang lain atau mau tetap jadi diri Bilqis? Mau tetap dari diri aku tapi mau lebih baik aja. Dan lebih baik dari apanya? Dari sisi komunikasinya. Oke. Jadi sekarang kita akan coba untuk membangun rasa percaya dirinya Bilqis. Nah, di sini ibu punya, ada lembar kinerja. Ada lembar ini, boleh silahkan Bilqis dijawab ininya. Boleh. Coba. Dalam situasi seperti apa Bilqis merasa tidak percaya diri atau merasa gagal dibanding dengan teman-temannya? Dalam kondisi seperti apa? Boleh dituliskan dulu. Nah, ini mungkin dari yang ini, ketika Bilqis menuliskan dalam kandasa seperti ini, nah pikiran yang muncul saat ini itu apa? Oke, sekarang boleh dibaca dulu perbedaan ini dengan ini. Coba dibacakan ini tadi. Ketika aku pasti gagal, apa yang dirasakan Bilqis? Takut. Takut. Tapi ketika Bilqis rubah dengan kata-kata ini, apa ini? Lakukan yang terbaik saja.
Gimana perasaannya? Memberikan harapan dulu gitu, pasti ada harapan, gak tentu gagal. Oke, coba ulang lagi agak keras. Jadi ada harapan gitu, gak selalu gagal. Nah, betul. Masih ada harapan di situ ketika dirubah ya pola pola kalimatnya. Nah, maka dengan itu berarti setelah Bilqis sekarang melakukan konseling dengan ibu terkait tentang tidak percaya diri dan ternyata penyebabnya adalah pikiran yang penyebabnya adalah apa? Overthinking, pikiran sendiri. Nah, penyebab dari ternyata sekarang apa yang Bilqis rasakan setelah Bilqis melakukan konseling dengan ibu ini? Merasa tenang, lebih baikan juga. Sini tuh apa lagi? Jadi refreshing gitu. Refreshing. Fresh, iya, oke. Boleh disimpulkan berarti dari isi konseling kita hari ini berarti apa? Aku harus hilangin pikiran-pikiran negatif, overthinking, terus lebih percaya sama diri, lebih percaya diri, terus lebih memahami perasaan diri sendiri, dan bersyukur. Iya. Oke, itu berarti ya. Nah, lalu setelah ini apa rencana yang akan Bilqis lakukan ke depannya? Mengubah hal-hal yang negatif itu jadi hal yang positif dan lebih baik. Seperti tadi apa? Seperti kata-kata yang apa? Yang positif. Yang itu kata-kata apa namanya? Negatif. Nah, akan? Jadi positif. Oke, jadi berarti yang akan Bilqis lakukan sekarang itu adalah Bilqis akan merubah perkataan negatif menjadi perkataan yang positif. Untuk siapa? Diri sendiri. Iya, karena ternyata ketika positif itu kita ulang-ulang, kita terus sampaikan, misalkan terus saja kita ulang-ulang, maka apa yang akan dirasakan oleh kita? Senang juga. Soalnya masih ada harapan buat kita dan jangan terlalu pikirin. Iya, betul sekali. Nah, Bilqis kan sesuai dengan ini ternyata dari sebenarnya ada banyak ya permasalahan yang harus kita selesaikan, tapi kita selesaikan sedikit-sedikit. Yang pertama kita menyelesaikan dulu pikiran negatifnya dengan pendekatan rasional emotif ini. Nah, selanjutnya mungkin nanti untuk yang lainnya kita akan ada lagi sesi untuk bisa memahami dirinya. Nanti mungkin kita akan adakan lagi sesi konseling seperti ini ya, untuk memahami diri itu seperti apa ya. Oke, bagaimana sekarang perasaannya setelah melakukan konseling sama ibu? Ya tadi lebih baikan, udah tenang, udah nggak nangis lagi juga. Tapi nggak apa-apa nangis, makan emosi ya, emosi yang dikeluarkan itu nggak apa-apa. Nanti kita kan namanya berproses. Nanti di tahap selanjutnya kita akan mencoba memahami lagi diri atau perasaan Bilqis. Ya, oke. Kalau begitu sesi konseling kali ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ibu mengganggu waktunya Bilqis yang sedang belajar mungkin ya. Oke, terima kasih ya Bilqis atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi, kita bisa bersama-sama membangun lagi agar kita jadi orang yang lebih baik dan percaya diri tentunya. Oke, terima kasih Bilqis. Iya. Ya, sok baik.